Ya, salam selamat malam buat saudara-saudara sekalian. Hari ini saudara kita jumpa lagi untuk satu sesi pengajaran apologetik terkait dengan tuduhan atau argumentasi yang tidak berdasar dari Sabir Ali, salah seorang debater atau seorang polemikus muslim yang sangat terkenal di seluruh dunia dan cukup disegani dari segi manner, dari segi attitude-nya. Sabir Ali adalah orang yang patut dihormati karena dia orang yang bukan hanya nice tapi juga fokus pada argumen. Dan saya selama mengikuti Sabir Ali, menonton perdebatan-perdebatannya, termasuk dia punya channel sendiri ya, Let the Quran Speaks. Dia tidak pernah, sejauh yang saya ketahui, tidak pernah melakukan personal attack ya, menyerang secara personal, tapi lebih fokus kepada memberikan argumen, memberikan klaim dan mempresentasikan data ya. Itu Sabir Ali, salah seorang polemikus muslim yang cukup disegani, bukan hanya disegani oleh muslims tapi juga disegani oleh para apologet Kristen ya. Meskipun dalam mayoritas argumennya, argumen-argumen Sabir Ali adalah argumen-argumen yang sangat lemah dan sangat gampang untuk dipatahkan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bahas tentang Markus pasal 1 ayat 1, khususnya tentang frasa anak Allah di dalam ayat itu, yang menurut Sabir Ali itu adalah satu frasa yang ditambahkan oleh penyalin naskah di kemudian hari, bukan merupakan bagian asli, bukan merupakan bagian original dari naskah Injil Markus. Nah, nanti kita akan lihat pandangan Sabir Ali tentang Injil Markus, tentang kristologi Injil Markus, yang membuatnya mengklaim demikian. Di dalam sebuah perdebatan, saya akan tampilkan sebuah klip bagi Anda, memuat argumennya tentang frasa anak Allah di dalam Markus pasal 1 ayat yang pertama. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu tentang sebuah komentar pengantar sebelum kita masuk ke situ ya. Saudara-saudara, merupakan sebuah fakta tekstual. Jadi ini bukan merupakan tafsiran saya atau tafsiran siapapun, tapi merupakan sebuah fakta tekstual bahwa Quran itu menolak bukan hanya gelar tapi juga status Yesus sebagai anak Allah. Itu saudara bisa temukan sangat banyak di dalam Quran penyangkalan atau penolakan terhadap gelar dan status Yesus sebagai the Son of God. Misalnya Quran surat 6 ayat 100 sampai 101, Quran surat 21 ayat 26 sampai 27, Quran surat 5 ayat 18 ayat 19, dan Quran surat 9 ayat 30-31. Satu teks yang sangat ofensif ya, sangat ofensif terhadap orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen, karena menurut teks itu orang-orang Yahudi percaya bahwa Uzair, yang menurut para penafsir muslim adalah Isra adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani percaya bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, karena presaposisi Quranik itu atau presaposisi Islamik itu, maka di dalam semua perdebatan terkait dengan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru, para polemikus muslim berupaya memaksakan presaposisi itu, memaksakan ide itu dengan mereinterpretasi teks-teks Alkitab untuk dicocok-cocokin dengan presaposisi itu. Termasuk mereka berargumentasi secara semraut untuk tiba pada kesimpulan afirmatif untuk presaposisi mereka. Jadi mereka berangkat dari presaposisi itu, kemudian datang kepada Alkitab mencari-cari yang cocok, kemudian membuang yang tidak cocok, kemudian membuat reinterpretasi, penafsiran ulang demi penafsiran ulang yang sama sekali tidak berdasar untuk dicocok-cocokin dengan presaposisi Quranik. Nah, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan, satu metodologi yang sangat cacat dan sangat tidak patut dilakukan, tidak bertanggung jawab. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi di dalam dinamika pertukaran argumen antara para polemikus muslim dengan para apologet Kristen. Nah, Sabir Ali meskipun dengan attitude yang baik dan dengan manner yang baik, tapi menggunakan metodologi yang sama, berangkat dari presaposisi Quranik, datang kepada
perjanjian baru atau perjanjian lama, kemudian mereinterpretasi perjanjian baru, perjanjian lama untuk dicocok-cocokin dengan presupposisi Qurani. Saudara-saudara, itu sama seperti saudara sudah panah duluan, kemudian anak panahnya sudah nancap, baru saudara gambar lingkarannya. Jadi kemanapun saudara panah, nancap di mana saja akan kelihatan cocok, karena saudara sudah panah duluan. Itu adalah metodologi yang sangat patut ditertawakan ya. Nah, nanti kita akan lihat secara detail tentang isu itu, khususnya terkait dengan frasa anak Allah di dalam Markus pasal 1 ayat 1, dalam terang pemahaman Sabir Ali terkait dengan kristologi Injil Markus. Tapi saya berharap para admin saya sudah ada di sini, menjalankan tugas, menertibkan jalannya sesi live ini di kotak chat. Saya terus-menerus ingatkan, karena channel ini, sesi-sesi pengajaran ini dimaksudkan sebagai edukasi. Edukasi itu bukan hanya untuk membuat saudara punya pengetahuan yang makin lama makin bertambah, bertumbuh di dalam pengetahuan dan pemahaman saudara, tapi edukasi juga dimaksudkan untuk membentuk attitude, membentuk perilaku. Jadi berharap saudara menjaga interaksi saudara, kata-kata saudara dijaga, komentar-komentar saudara dijaga, jangan menyerang personal, jangan menghujat iman Kristen, menghujat ketuhanan Yesus, menghujat Paulus, menghujat Alkitab, menghujat Tritunggal, segala sesuatu terkait dengan iman Kristen saudara dilarang untuk menghujatnya di channel ini. Kalau saudara tidak setuju, itu hak saudara dan saudara punya hak untuk tidak setuju, tapi tidak setuju tidak harus berarti saudara seradak seruduk. Jadi perhatikan bagaimana saudara berkomentar. Yang berkomentar tidak menjaga etiket, para admin saya berikan otoritas penuh untuk menendang keluar orang semacam itu. Nanti setelah selesai sesi ini, saudara bisa mengajukan pertanyaan kalau saudara ada pertanyaan di akhir dari sesi ini, atau kalau saudara tidak mengikuti ini secara live, saudara baru menonton ini di kemudian hari, saudara dipersilakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau apapun, cantumkan di kolom komentar. Oke saudara, mari kita langsung mulai. Saya sudah siapkan materi untuk sesi live pada malam ini. Jadi kita akan bahas tentang kristologi anak Allah, menjawab Sabir Ali terkait dengan Markus pasal 1 ayat 1. Nah, saudara-saudara, inti klaim dari Sabir Ali adalah bahwa klausa atau frasa anak Allah, the Son of God, di dalam Markus pasal 1 ayat 1 itu tidak original. Itu merupakan tambahan penyalin naskah di kemudian hari. Nah, saudara, kalau saya sekadar menjawab ini, saya tidak butuh 5 menit. Sekitar 2 atau 3 menit itu tuntas dan tidak bisa dibantah. Artinya, jawaban saya itu adalah jawaban yang telak untuk memperlihatkan bahwa Sabir Ali persis berdusta di dalam klaimnya mengenai Markus pasal 1 ayat 1. Tetapi saudara, saya selalu katakan bahwa pengajaran sesi-sesi saya itu dimaksudkan sebagai sesi edukasi. Jadi selain saya memberikan jawaban-jawaban apologetik, tapi sedapat mungkin saya memberikan informasi, memberikan pemahaman, menerangkan pengertian-pengertian terkait dengan istilah-istilah atau data atau konsep-konsep tertentu, sehingga saudara bukan hanya dapat jawaban apologetik, tapi saudara juga bertumbuh di dalam pengetahuan saudara akan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan memberikan suplemen terkait dengan materi ini dalam kaitan dengan kritik tekstual perjanjian baru. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak familiar dengan apa itu kritik tekstual, nanti saya akan memberikan penjelasan singkat tentang itu sebagai pengantar, karena nanti penjelasan saya tentang Markus pasal 1 ayat 1 itu saudara tidak akan bisa mengerti kalau saudara tidak punya pengetahuan pengantar, pengetahuan latar belakang terkait dengan studi kritik tekstual perjanjian baru. Oke saudara-saudara, jadi teks yang akan kita bahas adalah Markus pasal 1 ayat 1. Sekali lagi saya ingatkan saudara boleh mengajukan pertanyaan atau komentar terkait dengan materi ini di akhir dari presentasi saya, karena selama saya presentasi saya tidak bisa melihat kolom komentar. Jadi silakan simpan pertanyaan atau komentar saudara terkait dengan materi ini di akhir dari presentasi saya. Nanti kita akan pakai 10 sampai dengan 15 menit untuk sesi tanya jawab.
Dan bagi saudara-saudara yang sudah hadir, yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe, bagikan materi-materi dari channel ini kepada sebanyak mungkin orang. Dan kalau saudara punya kemampuan, silakan mendukung pelayanan Verbum Veritatis di STT Rai Batam. Informasinya ada di kotak deskripsi di bawah video ini. Oke, kita mulai dari pengantar kritik tekstual Perjanjian Baru. Nah, kritik tekstual itu apa? Saudara, kritik tekstual itu bukan berarti orang itu suka cari-cari kesalahan. Jadi, karena di dalam bahasa Indonesia, waktu kita menggunakan kata kritik itu, kita cenderung gunakan dalam arti negatif. Misalnya, orang itu tukang kritik. Artinya orang itu tukang cari-cari kesalahan. Nah, istilah kritik tekstual itu tidak berarti orang suka cari-cari kesalahan. Karena kata kritik di situ merupakan ekuivalen, sinonim dengan kata bahasa Inggrisnya criticism, yang kata bahasa Indonesianya arti yang lebih positifnya adalah satu analisis yang cermat. Jadi menganalisis sesuatu secara cermat dan teliti itu disebut criticism, atau terjemahan bahasa Indonesianya kritik. Jadi kritik tekstual berarti analisis terhadap teks Perjanjian Baru, khususnya salinan-salinan Perjanjian Baru. Jadi itu secara umum terkait dengan istilah kritik tekstual. Nah, ada beberapa hal yang saudara perlu tahu terlebih dahulu mengenai kritik tekstual. Kritik tekstual itu adalah satu metode atau satu disiplin ilmu. Metode itu berarti di dalamnya ada langkah-langkah, ada aturan-aturan, ada cara-cara yang konvensional atau yang disepakati oleh para ahli untuk melakukan riset. Jadi metode atau cara atau disiplin ilmu untuk merekonstruksi kata-kata original words dalam naskah asli Perjanjian Baru. Itu kritik tekstual Perjanjian Baru. Nah, saudara perhatikan istilah-istilah kunci di dalam definisi itu. Kritik tekstual tidak berarti saudara berupaya merekonstruksi naskah asli. Itu salah. Naskah aslinya sudah lost, sudah hilang. Sangat mungkin sudah hancur termakan usia. Karena itu ditulis pada abad pertama Masehi. Jadi seluruh Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu, ditulis dalam rentang abad pertama Masehi. Saya percaya seluruh dokumen Perjanjian Baru ditulis antara tahun 30 sampai dengan tahun 70 Masehi. Seluruhnya. Tapi itu untuk sesi yang lain, untuk saya buktikan tentang itu ya. Nah, jadi karena hilang dan telah termakan usia, maka adalah tidak mungkin untuk merekonstruksi naskah asli. Tidak mungkin. Lalu apa yang mungkin direkonstruksi? Yang mungkin direkonstruksi adalah kata-kata, original words, kata-kata yang ada di dalam naskah asli. Jadi saudara harus membedakan antara autograf, naskah asli, papirus atau perkamen yang pertama kali digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Saudara harus bedakan itu dengan kata-kata yang ada pada naskah aslinya. Jadi tugas kritik tekstual adalah membantu kita, menolong kita merekonstruksi kata-kata asli, kata-kata original yang ada di dalam Perjanjian Baru. Itu tugas kritik tekstual. Jadi seorang ahli kritik tekstual bertugas untuk melakukan rekonstruksi kata-kata asli, original words di dalam naskah asli Perjanjian Baru. Nah, merekonstruksinya berdasarkan apa? Karena autografnya, naskah aslinya sudah tidak ada. Merekonstruksinya berdasarkan salinan Perjanjian Baru yang kita punya saat ini. Dan saudara bisa lihat sekarang datanya ada di screen. Lebih dari kitab suci manapun di dalam dunia ini, betul-betul tidak ada satupun kitab suci dari agama manapun di dalam dunia ini yang punya kekayaan naskah, punya kekayaan salinan seperti halnya Perjanjian Baru.
Yang saudara lihat itu adalah data tahun 2016 dari para ahli kritik tekstual. Jumlah salinan atau manuskrip, istilah lainnya manuskrip. Jumlah manuskrip dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, itu berjumlah 5.824 salinan atau manuskrip. Dan dalam terjemahan berbahasa Latinnya lebih dari 10.000 salinan. Kemudian dalam bahasa-bahasa kuno lain seperti bahasa Armenia, bahasa Koptik atau yang digunakan di Mesir kuno itu disebut bahasa Koptik. Itu rentang jumlah naskahnya itu 5.000 sampai dengan 10.000. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya kita punya salinan. Tapi kita juga punya kutipan-kutipan Perjanjian Baru di dalam tulisan bapak-bapak gereja dan jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta kutipan. Itu jumlah yang sangat fantastis. Di dalam tulisan bapak-bapak gereja, mereka mengutip Perjanjian Baru dan jumlah kutipannya itu lebih dari 1 juta kutipan. Kalau saudara baca Bruce Metzger, itu adalah ahli kritik tekstual yang sangat ternama, gurunya Bart Ehrman, mengatakan, katakanlah kalau kita tidak punya salinan-salinan dalam bahasa Yunani itu, atau kita tidak punya salinan-salinan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Armenia, dalam bahasa Koptik, dan bahasa-bahasa kuno lainnya, kita hanya merekonstruksi, menyusun ulang Perjanjian Baru berdasarkan tulisan bapak-bapak gereja saja bisa. Karena bapak-bapak gereja mengutip seluruh Perjanjian Baru dan jumlah kutipannya itu lebih dari 1 juta kutipan. Jadi kita punya kekayaan material yang sangat luar biasa banyak banget. Makanya para ahli itu menggunakan istilah embarrassment of riches, ya. Kekayaan yang memalukan karena saking banyaknya. Dan orang kalau melakukan studi itu adalah satu studi yang sangat detail dan membuat saudara itu sakit kepala itu bertahun-tahun, pening bertahun-tahun. Karena saudara membandingkan 2 naskah, 3 naskah, 4 naskah, itu saja sudah puyeng. Apalagi saudara membandingkan 5.824 naskah, belum lagi itu hanya dalam bahasa Yunani, belum lagi yang dalam bahasa Latin, belum yang dalam bahasa Armenia, dalam bahasa Koptik, dan lain sebagainya. Itu satu bidang studi yang luar biasa pelik, rumit, detail, dan sangat kompleks, sangat sulit. Itu sebabnya ahli kritik tekstual sampai dengan saat ini itu bisa dihitung dengan jari. Karena tidak banyak orang yang bersedia untuk sakit kepala dalam jangka waktu bertahun-tahun untuk melakukan studi semacam ini. Tapi puji Tuhan, karena orang-orang kita mencintai Tuhan, mencintai kebenaran, maka meskipun ini satu tugas yang sangat sulit, sangat detail, sangat kompleks, sangat rumit, tapi mereka membaktikan diri mereka untuk studi ini. Bahkan sekarang di Amerika, diprakarsai oleh Dallas Theological Seminary, Profesor Daniel B. Wallace, telah punya pusat studi manuskrip Perjanjian Baru, Center for the Study of the New Testament Manuscript, di Dallas, di Amerika, dan semua naskah Perjanjian Baru mereka foto dengan foto digital dengan high definition. Saudara bisa zoom sampai sangat besar dan tidak pecah gambarnya online. Saudara bisa lihat semua naskah itu dan saudara bisa dapatkan itu secara online. Itu bukan satu perjuangan yang sedikit, itu bukan waktu yang sedikit, itu berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, dan dana yang tidak sedikit. Tapi saudara-saudara, sacrifice yang sangat luar biasa semacam itu, worth it, layak. Karena itu untuk Tuhan, itu untuk firman Tuhan, itu untuk kebenaran. Saudara lihat, kekristenan menghargai kebenaran lebih dari apapun. Semua dana, semua resources, tenaga, waktu dipakai untuk orang riset, memastikan bahwa Alkitab yang kita baca saat ini adalah firman Tuhan. Jadi tidak ada niat di dalam kekristenan sepanjang sejarah untuk menyelewengkan kebenaran. Jadi kalau orang mengatakan kepada saudara, itu Alkitab itu sudah dikorupsi, sengaja diselewengkan kepala kau. Tidak ada agama manapun di dalam dunia ini yang memiliki orang-orang yang sedemikian berdedikasi, sedemikian berkomitmen, dan sedemikian fight untuk tahu tentang kebenaran, riset tentang kebenaran dengan waktu, tenaga, dana yang tidak sedikit, biaya yang tidak sedikit, fasilitas yang sangat mahal
pergi ke seluruh dunia, dan saudara tahu itu tidak murah. Hanya untuk menolong kita, memastikan kepada kita memiliki asuransi, memiliki jaminan bahwa yang kita baca di dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Nah, saudara-saudara, salinan-salinan yang tadi saya perlihatkan bagi saudara itu semua disalin secara manual. Jadi disalin pada papirus atau pada perkamen, dan itu dilakukan secara manual karena waktu itu belum ada mesin cetak. Jadi ada orang yang bertugas mendikte, membacakan naskah, kemudian ada orang yang bertugas menyalin. Nah, kalau saudara melakukan penggandaan naskah dengan manual semacam itu, maka pasti ada kesalahan. Saudara-saudara, kekristenan tidak pernah jualan klaim kecap manis tapi sebenarnya basi dan bikin sakit perut dan bahkan mematikan. Bahwa naskah kita itu sempurna, tidak ada perbedaan even to the dots. Itu klaim orang stupid. Itu klaim orang tidak jujur. Saudara dengar itu, klaim itu dari pihak sebelah. Itu even to the dots. Semua sama, di seluruh dunia sama, bahkan titiknya pun tidak ada perbedaan. Saudara itu, kalau saudara dengar klaim semacam itu, saudara pergi ke dalam kamar, ambil selimut, kemudian tidur selama 1 minggu, tidak usah bangun, daripada saudara mengisi otak saudara dengan informasi dangdut semacam itu. No, terjadi kesalahan, ya, terjadi kesalahan penyalinan. Ada perbedaan-perbedaan baik pada level huruf, baik pada level kata, baik pada level klausa, anak kalimat, frasa, maupun pada kalimat bahkan paragraf. Ada. Dan jumlahnya itu sangat banyak. Saudara bisa lihat di screen saya sekarang, itu yang disebut dengan varian tekstual. Itu estimasi maksimalnya, kalau saudara orang skeptik, mari kita pakai pandangan orang skeptik aja, orang liberal aja, seperti Bart Ehrman. Dia mengestimasi itu sekitar 400.000 varian. Ya tentu saja banyak, karena kamu punya banyak naskah. Kalau kamu cuma punya 1 naskah, ya variannya cuma 1. Tapi begitu kamu punya ribuan, plus belasan ribu lagi, maka akan sangat banyak varian tekstual. Ada kesalahan salinan, baik pada level kata, pada level huruf, pada level klausa, frasa, paragraf malah. Nah, karena varian-varian semacam itu, maka orang melakukan studi kritik tekstual. Jadi studi kritik tekstual itu harus dilakukan, pertama karena kita punya banyak salinan, dan kedua ada varian-varian tekstual yang sangat banyak. Nah, sebelum saudara putus asa, melihat jumlah yang sangat bombastis ini, 400.000, Daniel Wallace memberikan estimasi sekitar 300.000 ya. Tapi Bart Ehrman kadang-kadang dia bilang 300.000, kadang-kadang dia bilang 400.000. Whatever, suka-suka kamu lah. Oke, 400.000. Tapi tahukah saudara, 400.000 itu sebenarnya hanya 0,5%. Satu kali lagi, hanya 0,5% yang mempengaruhi arti kalimat. Selebihnya itu hanya perbedaan huruf. Misalnya, saudara ketik kata makan, kemudian saudara ketiknya itu MKN. Saudara tahu, saudara bilang mau, tapi saudara hilangkan 2A, atau saudara hilangkan 1A, itu dihitung varian juga. Atau saudara ketik kata datang, kemudian saudara singkat jadi DTG. Atau by the way, saudara singkat jadi BTW, itu dihitung varian juga. Mempengaruhi makna tidak? Tidak mempengaruhi makna. Kamu ngerti tidak maksudnya? Ngerti maksudnya. Tapi apakah itu varian? Yes, itu varian. Model-model begitu. Model-model begitu. Jadi jumlah yang banyak itu bukan berarti bahwa waduh, Alkitab kita ini sudah tidak tertolong. No, itu hanya orang yang tidak belajar. Tidak belajar. Dan by the way, saudara-saudara, pihak polemikus Muslims, begitu mereka pertama kali melihat data ini, mereka pikir bahwa itu mendukung klaim mereka bahwa Alkitab sudah dikorupsi. Tuh, lihat tuh banyak sekali variannya. Itu karena kamu tidak tekola. Betul-betul karena kamu tidak tekola. Itu adalah fakta tekstual. Namanya orang salin pakai tangan, itu pasti terjadi orang lupa nulis satu kata atau salah
nulis huruf, frasa, dan lain sebagainya, itu fenomena yang normal. Justru tidak normal dan merupakan ketidakjujuran kalau kamu bilang bahwa orang melakukan penyalinan naskah terhadap kitab suci kamu dan tidak ada varian sama sekali. Sempurna sampai kepada titik-titiknya, itu tidak jujur. Dan jujur ya, stupid, bego, kalau kamu mengklaim begitu. Nah, mari kita lihat apa hasil dari studi kritik tekstual sampai dengan saat ini. Jadi dedikasi waktu, komitmen, dana, biaya, itu hasilnya itu sudah sampai mana saat ini. Nanti saya akan perlihatkan kepada saudara di slide berikut. Tapi saudara lihat poin terakhir di slide ini, paling bawah, tentang metode. Artinya waktu saudara melakukan studi kritik tekstual, saudara tidak hanya boleh mengklaim bahwa oh itu tidak asli, itu asli. Kenapa tidak asli? Ya karena saya suka, itu tidak asli. Karena saya suka, itu asli. Tidak bisa. Untuk menentukan apakah kata-kata ini, waktu dibandingkan dengan naskah lain, itu kata-kata inilah yang ada di dalam naskah asli atau tidak, itu ditentukan dengan ilmu, dengan cara terpelajar, bukan dengan cara klaim-klaim, bukan dengan Google kosong. Kainama adalah penemu kedunguan di dalam sepanjang sejarah. Google kosong. Kamu menentukan itu dengan langkah, dengan metode. Dan dalam disiplin ilmu kritik tekstual, itu ada dua jenis bukti yang harus dikonsultasikan. Jenis bukti yang pertama adalah bukti-bukti eksternal. Yang pertama bukti eksternal itu bicara tentang salinan, manuskrip, baik itu yang dalam bahasa Yunani, dalam terjemahan bahasa Latin atau bahasa-bahasa kuno lainnya. Kemudian bukti eksternal yang kedua adalah kutipan-kutipan di dalam bapak-bapak gereja. Dan yang terakhir, leksioneri. Leksioneri itu berarti, saudara gereja mula-mula, mereka punya daftar bacaan kitab suci. Itu yang namanya leksioneri. Nah, dari daftar bacaan kitab suci itu, dan mereka quote isinya, bisa dikonsultasikan untuk melakukan studi kritik tekstual. Jadi itu kritik tekstual menentukan keaslian sebuah teks dengan menerapkan penelitian pada bukti-bukti eksternal. Tapi bukan hanya itu. Pembuktian itu juga harus dilakukan pada level internal, yaitu apakah teks itu, bagian itu konsisten tidak dengan keseluruhan isi dari kitab yang bersangkutan. Jadi meneliti bukti-bukti eksternalnya dan bukti-bukti internalnya. Nah, kalau penjelasan ini belum memberikan saudara bayangan yang jelas, yang konkret, tahan keingintahuan saudara, karena nanti waktu membuktikan tentang Markus pasal 1 ayat 1, saya akan menerapkan dua prinsip pembuktian ini. Jadi kalau orang mau bicara tentang ini tidak asli, minta dia buktikan pada dua area. Dengarkan baik-baik orang Kristen, supaya orang jangan membohongi kamu, membodohi kamu, ngasih tahu kamu Alkitab pun sudah dikorupsi, Alkitab pun tidak bisa dipercaya, sudah diubah oleh Paulus. Kalau orang mengklaim begitu, saudara-saudara, minta dia membuktikan klaimnya dengan melakukan dua hal. Buktikan dari bukti eksternal, tanya dia, kamu ngerti tidak bukti eksternal? Saudara ingat tidak yang si penjual gorengan, yang anak kecil itu, yang kencing belum lurus itu, datang ke channel saya. Kemudian sok-sok mau bicara tentang kritik tekstual, begitu dia bicara, kemudian saya tanya tentang dia, kamu mau bicara tentang Alkitab saya dikorupsi, kamu ngerti tidak bukti-bukti eksternal itu apa saja? Ditanya dia tidak ngerti, tapi mengklaim penuh mulut bahwa Alkitab sudah dikorupsi. Nah, model-model begitu, orang-orang yang tidak belajar, tidak membaca apa-apa, congornya maju, petantang petenteng, sok jagoan, sok ngerti segala sesuatu, kemudian bikin video dengan judul yang heboh-heboh, melawan 3 pendeta, melawan 5 misionaris, sendirian melawan. Model-model begitu, tidak ngerti apa-apa. Minta mereka membuktikan dari dua area. Bukti-bukti eksternalnya apa? Kedua, bukti internalnya apa? Dan nanti saudara lihat, mereka akan jadi seperti ayam yang saudara kasih hirup bawang merah, bawang putih, ngantuk, kemudian jatuh ke bawah. Tidak ngerti apa-apa. Karena ini satu bidang studi yang sangat rumit. Jadi kalau kamu mau bicara tentang korupsi teks Alkitab,
pastikan kamu ngerti tentang bidang studi ini. Kalau kamu nggak ngerti, shut up. Diam. Karena bahkan orang yang studi magister, studi dokter pun belum tentu ngerti tentang bidang ini. Kalau dia tidak bidang studinya itu bidang biblika. Jadi ini satu bidang yang sangat rumit. Nah, waktu orang menentukan keaslian sebuah teks, mereka akan membuktikan itu dengan dua cara. Melihat bukti-bukti eksternal dan melihat bukti-bukti internal. Itu adalah caranya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hasil dari penelitian para ahli sampai dengan saat ini? Saudara-saudara, ini saya kutip dari seorang ahli perjanjian baru, Craig L. Blomberg dari Denver Theological Seminary. Dia tulis buku berjudul Making Sense of the New Testament, Three Crucial Questions. Dan mengenai kritik tekstual perjanjian baru, dia mengatakan, but overall, secara keseluruhan, 97-99% dari naskah asli berbahasa Yunani perjanjian baru bisa direkonstruksi tanpa keraguan, beyond any reasonable doubt. Jadi hari ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, sangat luar biasa, puji Tuhan, karena para ahli kita terus melakukan studi terbaik mereka. Hari ini saudara punya tingkat keyakinan 97-99% yang saudara baca di dalam perjanjian baru itu betul-betul ada di dalam naskah asli. Itu hasil kritik tekstual. Jadi sekitar 3% atau 1% yang masih diperdebatkan dan masih terus diselidiki atau riset kesarjanaan masih terus dilakukan. Dan in case kalau saudara pikir, ya tapi kan masih ada 1%, masih ada 3%. Apakah doktrin-doktrin Kristen itu diragukan karena masalah tekstual? Tidak. Tidak. Saudara, silakan lihat screen saya. Saya perlihatkan bagi saudara kutipan satu kali lagi dari Craig L. Blomberg. Dan by the way, ini Bart Ehrman setuju. Bart Ehrman waktu menulis Misquoting Jesus, dia juga mengklaim begini. Moreover, no Christian doctrines is founded solely. Jadi tidak ada doktrin Kristen yang didasarkan semata-mata atau terutama pada teks-teks yang diperdebatkan. Jadi kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu benar-benar ajaran Alkitab. Itu ada di dalam Alkitab. Saudara percaya Yesus adalah Mesias, the Son of David, the Messiah, Kristus, itu diajarkan. Tidak ada masalah tekstual. Kalau saudara percaya bahwa Yesus disalibkan, mati melalui penyaliban, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga sebagai dasar keselamatan, jalan keselamatan satu-satunya, itu juga beyond disputation. Tidak ada perdebatan soal itu secara tekstual. Itu semua ada di dalam perjanjian baru dan tidak ada naskah yang meragukan soal doktrin-doktrin. Jadi tidak ada satupun doktrin-doktrin inti kekristenan yang didasarkan atas teks-teks yang diragukan, yang 3-1% yang tadi. Betul-betul tidak ada. Jadi saudara lihat, kalau saudara mempercayai dongeng, mempercayai omong kosong, propaganda tak berdasar dari orang-orang itu, pertama, itu berarti saudara tidak dapat pengajaran yang benar. Dan hamba Tuhan saudara, itu saudara harus tuntut untuk kasih tahu saudara hal-hal semacam ini, sehingga saudara tidak dibingungkan. Atau saudara sudah dikasih tahu, tapi saudara bebal. Saudara memilih untuk memberontak, melawan kebenaran, dan meninggalkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat saudara, satu-satunya. Jadi kalau saudara meninggalkan kekristenan, go ahead, silakan, selamat. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa karena kekristenan mengajarkan sesuatu yang lain, padahal itu tidak ada di dalam Alkitab. No. Kamu yang memilih untuk meninggalkan kekristenan, bukan karena ada sesuatu yang meragukan dari dalam kekristenan. Oke, nah itu pengantar saja ya. Masih ada beberapa hal terkait dengan kritik tekstual, tapi nanti saya akan sampaikan sepanjang penjelasan saya nanti. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat tentang apa yang dikatakan oleh Sabir Ali terkait dengan Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Itu yang saudara baca di dalam LAI Indonesia Baru.
Di dalam bahasa Yunaninya arketu evangeliu Yesu Kristu huiuteo. Nah, saudara lihat kata huiuteo yang terjemahannya adalah anak Allah. Saya kasih warna biru dan ada kurung kurawal. Saudara lihat ada kurung kurawal. Saudara, kita tidak menyembunyikan apapun. Kalau saudara lihat ada kurung kurawal begitu di dalam Alkitab saudara, itu berarti ada masalah tekstual. Masalah tekstual yang tadi, nanti saya akan jelaskan. Nah, even kalau saudara punya Novum Testamentum Graeci, ini saya punya, ini naskah Yunani semua. Novum Testamentum Graeci, ini yang 28 ya. Kalau saudara punya, bahkan Novum Testamentum Graeci, Markus pasal 1 ayat 1 juga dia kasih kurung kurawal untuk huiuteo di situ. Jadi arketu evangeliu Yesus Kristus, lalu dia kasih kurung kurawal, kemudian dia kasih footnote. Huiuteo itu dia kasih footnote. Artinya ada masalah tekstual di situ, ada varian tekstual di situ. Kita tidak menyembunyikan apapun, bahkan itu online kok. Nah, yang membuat Sabir Ali menjadi seorang pendusta bukan bahwa tidak ada masalah tekstual, tapi dia mengklaim sesuatu yang lebih daripada bukti yang ada, bahkan melebih-lebihkan bukti yang ada untuk tujuan polemik. Itu yang membuat Sabir Ali menjadi seorang pendusta. Dan sebelum kita lihat di mana letak dusta Sabir Ali, saya ajak saudara untuk melihat cuplikan video berikut ini. Dengarkan baik-baik klaim Sabir Ali, karena nanti kita akan memperlihatkan dustanya, tidak butuh 5 menit, kemudian saya akan kasih saudara pengajaran spiritual yang bermanfaat untuk iman saudara. Imam Sabir Ali, if Mark is absent to the real Jesus and the other Gospels expanded upon his view, why does Mark begin his Gospel by referring to Jesus as the Son of God in his very first verse? Oke, sebelum Sabir Ali jawab, jadi ini di dalam perdebatan ini, posisi Sabir Ali adalah Injil Markus, Injil yang paling tua, jadi yang paling pertama ditulis, itu biasa disebut Markan priority. Dan Sabir Ali mengklaim bahwa di dalam Injil Markus, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu semata-mata manusia, manusia yang dihormati. Kemudian orang bertanya, dan nanti di kemudian hari Matius, Lukas, dan Yohanes membuat itu menjadi sesuatu yang lebih heboh, menjadi Yesus itu anak Allah, Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi Markus tidak punya kristologi tinggi, high kristologi. Di dalam kristologi Markus, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan anak Allah. Itu menurut Sabir Ali ya. Nah, jadi penanya itu bilang begini, kalau pandangan kamu benar, kenapa di ayat pertama, pasal pertama, Markus langsung mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, the Son of God, anak Allah. Kemudian mari kita dengar jawaban dari Sabir Ali. Because someone put it into the Gospel of Mark. I'm not saying that. Before you laugh too loud, read the New International Version Bible. I have a copy right here. It says the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, in Mark chapter 1, verse 1. Next to the title Son of God, there's a little footnote that tells you read the bottom of the page. You go to the bottom of the page and it says the title Son of God does not exist in many of the ancient manuscripts. And you know what happened there? Some of the ancient scribes just simply put it into their copies. That's why some ancient manuscripts don't have it and some later manuscripts have it. The reason is that later scholars copying the Bible, as they're writing it, they're thinking this is incomplete. It should have been Son of God. And so they write it, the beginning of the Gospel of Jesus Christ. They won't stop there where Mark stopped, but they say also the Son of God. Oke, saudara-saudara, kalau saya ada di dalam perdebatan itu, Sabir Ali hanya saya butuh 5 menit untuk membuatnya terlihat seperti seorang pecundang. Betul-betul hanya butuh 5 menit. Karena saudara lihat tadi dia merujuk kepada NIV, ya New International Version. Kemudian dia mengatakan bahwa menurut NIV, catatan kaki pada NIV, saya di sebelah kanan warna kuning itu, the title Son of God does not exist in many of the ancient manuscript. Jadi gelar anak Allah tidak ada di dalam banyak manuskrip-manuskrip kuno.
Dan dia mengutip itu katanya dari NIV, New International Version. Pertama, saudara lihat di screen saya, sebelah kanan itu saya screenshot dari NIV. Di sebelah kanan itu, New International Version. Saudara lihat yang paling atas itu Mark 1:1, New International Version. Kemudian Markus pasal 1 ayat 1, the beginning of the good news about Jesus the Messiah. Dia kasih footnote pertama. Kemudian the Son of God, footnote kedua. Nah, yang dimaksudkan Sabir Ali adalah footnote kedua, yang B itu. Dan apa kata NIV di situ? Mark 1, some manuscript do not have the Son of God. Saudara perhatikan, NIV tidak mengatakan many. NIV mengatakan some, beberapa. Tidak mengatakan banyak. NIV juga tidak mengatakan ancient manuscript. Yang dikatakan NIV adalah some manuscript. Kemudian begini, jadi sudah dua kebohongan. Kebohongan pertama, NIV tidak mengatakan many. Yang dikatakan NIV adalah some, beberapa. Kemudian kedua, NIV tidak mengatakan ancient manuscript. NIV mengatakan manuskrip. Itu bedanya seperti langit dan bumi. Jadi NIV tidak bilang itu manuskrip yang tua sekali, yang kuno. Yang dikatakan NIV adalah beberapa salinan. Tidak memuat the Son of God. Tapi dilebih-lebihkan oleh Sabir Ali supaya memberi kesan bahwa ini sesuatu yang tidak ada di dalam teks. Tapi yang ketiga, dusta yang ketiga, itu soal logik. Kalau kamu mengatakan many of the ancient manuscript, banyak dari naskah kuno Perjanjian Baru tidak memuat gelar anak Allah, secara logis itu berarti ada di antara naskah-naskah kuno itu yang memuat gelar anak Allah. Secara logis begitu, karena kalau kamu bilang tidak ada, mestinya kamu bilang all, semua ancient manuscript. Tapi kalau kamu bilang most, maka ada dari naskah-naskah kuno itu yang memuat gelar anak Allah. Itu berarti kamu tidak bisa menyimpulkan bahwa ada orang yang menambahkan itu di kemudian hari. Tidak bisa. Dua klaim itu tidak bisa go together, tidak bisa pergi sama-sama. Tidak bisa. Artinya kamu harus deal berurusan dengan bukti-bukti tekstual. Kamu tidak bisa sekadar mengatakan bahwa itu tambahan di kemudian hari. Itu soal logik saja. Itu dusta yang ketiga. Yang berikutnya nanti saya akan perlihatkan pada saudara, Sabir Ali itu sebenarnya tidak lebih pintar daripada Kainama dan kawan-kawan. Karena itu berarti dia tidak mengerti tentang fenomena penulisan naskah-naskah Perjanjian Baru, dan akan saya buktikan bagi saudara-saudara. Saudara-saudara, ini adalah catatan aparatus. Aparatus itu berarti catatan tekstual. Jadi kalau saudara punya Novum Testamentum Graik kayak begini, di bawahnya itu dia ada kasih catatan tekstual di bawahnya. Jadi kalau ada masalah tekstual, maka dia akan kasih aparatus. Termasuk di belakangnya itu, dia akan kasih saudara daftar naskah yang lengkap di situ. Seluruh naskah Perjanjian Baru, ditulis tahun berapa, ditulis pada papirus kah, perkames kah, apakah dalam bentuk kodeks, itu semua dia kasih keterangan di situ. Dan disimpan di museum di mana, di university di mana, di library di mana, dia kasih tahu di situ. Data yang lengkap. Nah, kalau saudara buka secara online sekarang, saudara lihat di Net Bible. Saudara bisa buka online sekarang. Di Net Bible, Net itu singkatan dari New English Translation. Dan salah satu penerjemahnya adalah Daniel B. Welles, ya, ahli kritik tekstual Perjanjian Baru yang sangat kondang saat ini yang dimiliki oleh kekristenan. Net Bible memberikan catatan kritik tekstual, TC itu di depan itu berarti textual criticism. Dia kasih tahu kita naskah-naskah mana yang tidak gelar anak Allah itu. Jadi ada Sinaiticus, kemudian ada beberapa naskah yang lain. Jadi naskah-naskah ini tidak memuat Huiuteu atau Huiuteu Son of God. Termasuk Irenaeus, Epiphanius juga tidak memuat Yesus Kristus. Kemudian dia lanjutkan, while sementara virtually all the rest of the witnesses, jadi hampir semua naskah
memiliki kata-kata itu, the Son of God, dan dia kasih kita daftar yang sangat panjang. Kemudian dia kasih komentar, maka so the evidence seems to argue for the authenticity of Son of God. Nah, ini yang disebut dengan pembuktian eksternal. Jadi kamu bukan hanya lihat yang tidak adanya, tapi kamu lihat yang ada. Yang ada kemudian kamu bikin penilaian, apakah yang ada ini naskah kuno atau tidak, naskah yang bagus atau tidak, naskah kuat atau tidak, atau ini naskah yang lemah dan lain sebagainya. Setelah kamu bikin analisis itu, kamu bisa membuat kesimpulan. Lihat lagi bapak-bapak gereja, lihat lagi leksioner. Kemudian kamu bisa membuat kesimpulan berdasarkan bukti tekstual, bukti-bukti eksternal, apakah diragukan atau memang ini bagian original, bagian asli dari naskah itu. Nah, para editor atau penerjemah Net Bible berargumentasi bahwa bukti-bukti tekstual itu, bukti-bukti eksternal itu seems to argue for the authenticity of Son of God. Jadi berdasarkan bukti-bukti tekstual, bukti-bukti eksternal, Sabir Ali terlihat seperti orang yang tidak belajar. Dia bukan hanya mengkorupsi catatan kaki NIV tadi dan membuatnya melebih-lebihkan itu menjadi sesuatu yang tidak dimaksudkan, tapi memperlihatkan dia tidak melakukan riset apapun. Dia tidak ngerti tentang bukti-bukti ini, sehingga dia naik ke podium kemudian mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah karena Markus pasal 1 ayat 1 itu tidak memuat gelar itu menurut catatan kaki NIV. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Dan ini yang saya ingin ajarkan kepada saudara malam ini. Ini adalah bagian utama dari presentasi saya. Soal Sabir Ali itu gampang sekali untuk diselesaikan. Tapi ini saudara perlu tahu. Saudara-saudara, naskah-naskah perjanjian baru kita, nanti saya akan perlihatkan dari dua naskah kita, dari Alexandrinus dan dari Sinaiticus, Sinaiticus. Naskah-naskah perjanjian baru kita ditulis dengan apa yang disebut dengan scriptuo continua. Nah, apa itu scriptuo continua? Scriptuo continua berarti orang menulis tanpa spasi. Saudara lihat di screen itu, baik yang dalam huruf kecil itu disebut minuskul, maupun yang dalam huruf kapital yang disebut dengan majuskul, itu ditulis tanpa spasi. Artinya diperlukan orang tekola belajar untuk membaca naskah perjanjian baru di dalam manuskrip itu. Itu tidak, kalau cuma bawa Google kosong di situ, kamu seperti kera yang duduk di atas pohon kemudian mengantuk dan jatuh kena batu karang. Ditulis dengan scriptuo continua. Saya sudah pernah jelaskan kenapa pakai scriptuo continua tanpa spasi untuk menghemat material. Karena papirus, perkamen itu barang yang mahal, material itu mahal. Dan karena itu kalau kamu mau mendapatkan space yang cukup banyak, material itu banyak ada di dalam naskah itu, kamu menulis tanpa spasi. Itu yang disebut dengan scriptuo continua. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Ada satu lagi fenomena teknik penulisan naskah yang saya yakin tidak banyak di antara saudara itu tahu. Dan teknik ini saja membuktikan bahwa menurut para penyalin naskah, Yesus adalah Tuhan. Apa nama tekniknya? Tekniknya adalah nomina sacra. Satu kali lagi, nomina sacra. Apa maksudnya? Perhatikan screen saya. Makanya tadi saya bilang, ini satu sesi yang memberikan banyak informasi kepada saudara, informasi-informasi yang sangat penting. Jadi saudara akan sangat rugi sekali kalau saudara tidak ikut sesi-sesi semacam ini. Dan saudara juga tidak sayang orang lain kalau saudara tidak bagikan kepada mereka. Saudara perhatikan, ini yang disebut dengan teknik nomina sacra. Saudara-saudara, para penyalin naskah bahasa Yunani kita, ketika mereka menyalin nama-nama Tuhan, apakah Roh Kudus, apakah Allah, apakah Tuhan, apakah Yesus Kristus, mereka kategorikan itu nomina sacra. Nomina sacra itu berarti divine names, nama-nama ilahi. Ketika mereka menulis nama-nama ilahi, menyalin nama-nama ilahi, mereka tidak tulis secara lengkap. Tapi mereka tulis dalam bentuk ringkasnya, shorthandnya, dengan tanda seperti yang saudara lihat di screen.
Di nomor 2 itu bentuk normalnya, arketu evangeliu Yesu Kristu huio teo, yaitu yang pakai spasi, itu sudah direkonstruksi ya. Kemudian nomor 3 itu bentuk kapitalnya juga sudah direkonstruksi, sudah dikasih spasi. Nah, nomor 4 yang saudara lihat, itu yang disebut dengan teknik penulisan nomina sacra. Jadi saudara lihat kata Yesu Kristu, kemudian huiu teu, itu berarti ada 4 divine name di situ. Ada 4 nama Tuhan di situ. Yesu Kristu, huiu teu. Jadi ada 4 kata yang merupakan nomina sacra. Nah, bagaimana cara mereka menulis nomina sacra? Mereka ambil huruf pertamanya dan huruf terakhirnya saja, kemudian mereka kasih tanda strap di atasnya. Jadi misalnya Yesu, itu di dalam bahasa Yunaninya iota duluan, lalu upsilon di belakang. Nah, mereka ambil iota dan upsilon saja, lalu mereka kasih strap di atas. Orang yang baca naskah ini sudah tahu, itu Yesu. Kemudian Kristu, ki di depan, kemudian upsilon di belakang, paling terakhir. Mereka ambil ki-nya, kemudian ambil upsilonnya. Mereka hanya tulis 2 huruf itu, lalu kasih tanda strap di atas. Kemudian huiu. Huiu itu upsilon di depan, upsilon di belakang. Mereka ambil upsilonnya, upsilon di depan, upsilon di belakang, 2 huruf saja, kemudian kasih strap di atas. Kemudian teu, ada theta di awal, kemudian upsilon di akhir. Mereka hanya ambil tetanya, kemudian ambil upsilonnya, lalu kasih strap di atas. Nah, itu saya masih kasih spasi untuk menolong saudara melihatnya. Sekarang nomor 5, saudara lihat yang nomor 5. Itu adalah jenis bentuk tulisannya di dalam naskah. Nanti sebentar lagi saudara akan lihat. Saudara lihat, arke tu evangeliu, kemudian saudara lihat iye, hanya ada iye, itu berarti Yesu, bukan iye ya, apa namanya, i upsilon, i u, Yesu, jadi ada iota kemudian upsilon, kemudian ada ki dan upsilon, itu berarti Kristu, kemudian ada upsilon dan upsilon, itu berarti huiu, kemudian ada theta dan upsilon, itu berarti teo. Dan mereka kasih strap di atasnya, saya kasih warna biru supaya terlihat menonjol di dalam pandangan saudara. Nah, dengan teknik ini saudara-saudara, sekarang mari kita lihat contoh konkretnya pada 2 naskah kuno kita. 2 naskah kuno kita, ancient manuskrip kita. Pertama dari Alexandrinus. Ini saudara bisa, saya kasih besar sekarang, saudara bisa lihat sekarang. Ini dari Alexandrinus ya. Saudara lihat, mereka tulis tanpa spasi, jadi ini menggunakan apa namanya, scriptuo continua, tulis tanpa spasi, dan by the way ini saya kutip dari Center for Study of the New Testament Manuscript ya, CSNTM ya. Nah, arke, kalau saudara bisa lihat kursor saya, arke tu evangeliu, kemudian Yesu Kristu, saudara lihat saya panah yang pertama itu ada iota, kemudian ada upsilon. Persis seperti yang tadi saya ketik bagi saudara. Lalu ada strap di atasnya, strap hitam di atasnya. Saudara lihat panah yang pertama paling depan itu. Kemudian ada ki dan upsilon, lalu ada strap di atasnya. Itu berarti Kristu. Kemudian ada upsilon dan upsilon, lalu kasih strap. Kemudian Alexandrinus tambahkan kata tu, definite artikel tu. Kemudian ada theta dan upsilon, panah yang terakhir, itu berarti teo. Ini yang disebut dengan nomina sacra. Jadi waktu naskah-naskah kita menulis nama Tuhan, apakah Roh Kudus, apakah Bapa, apakah Allah, apakah Kurios, apakah Yesus, mereka pakai bentuk singkatnya yang disebut dengan nomina sacra. Mereka ambil huruf pertama dan huruf terakhirnya, lalu kasih strap di atas. Itu muncul di dalam naskah kita. Dan saudara lihat ini Alexandrinus memuat huiu teo, karena saudara lihat di panah ketiga dan keempat itu ada uu di situ, berarti huiu, anak, kemudian ada ton, to, of, God, theta dan upsilon di situ teo, jadi son of God, the son of God, itu di dalam Alexandrinus. Nah, sekarang mari kita lihat satu contoh lagi supaya saudara makin dapat contoh yang membuat saudara ngerti ya. Ini dari Sinaiticus, dan sekali lagi saya kutip ini dari
Daniel Wallace ya, dari CNTM ya, CSNTM, Center for the Study of New Testament Manuscript. Saudara bisa lihat itu online. Saudara lihat, Arke tu Evangelia ini nomina sakranya ada di baris yang kedua ya, jangan kacaukan dengan yang Alexandrinus, dia satu baris saja. Saudara lihat di baris yang kedua ada IU, itu mereka kasih strap di atas, panah yang pertama, baris yang kedua. Kemudian ada QU, upsilon, itu Kristu, jadi Yesus Kristu. Nah, di Sinaiticus ini memang tidak ada huiuteu di naskahnya. Jadi kalau saudara baca baik-baik, saudara kalau bisa baca bahasa Yunaninya, saudara lihat di Sinaiticus ini tidak ada huiuteu, tidak ada anak Allah, tidak ada. Tapi kalau saudara zoom ini, saudara lihat ada huruf kecil yang saya kasih panah merah di situ. Saudara lihat yang huruf kecil yang saya kasih panah merah di situ. Itu mereka tulis di situ UU, artinya huiu, lalu kasih strap di atas. Kemudian ada theta dan upsilon, TU. Jadi meskipun di tubuh naskah utamanya tidak ada huiu teu, tapi sangat mungkin penyalin naskahnya baca lagi naskah itu, kemudian saya meninggalkan sesuatu, lalu dia tulis dengan huruf yang agak kecil. Saudara lihat satu kali lagi yang warna saya kasih panah merah itu, dia tulis dengan huruf yang agak kecil melengkapi kekurangan yang tadi dia tinggalkan di dalam teks. Dan memang kalau saudara melakukan studi naskah, penyalin naskah Sinaiticus melakukan beberapa kekeliruan, khususnya ketika kalimat bahasa Yunani itu diakhiri dengan genetif yang u itu, dia biasa lakukan kekeliruan di situ. Dan saudara bisa lihat datanya ada di screen, yang warna kuning sebelah kanan itu, Kisah Rasul pasal 28 ayat 31, Kolose pasal 2 ayat 2, Ibrani pasal 12 ayat 2, Wahyu 12 ayat 14, 15 ayat 7, dan 22 ayat 1. Itu diakhiri dengan genetif itu itu, dia biasa lakukan kekeliruan yang sama seperti yang terjadi pada Markus pasal 1 ayat yang pertama. Jadi dari segi bukti eksternal tidak ada keraguan bahwa frasa the Son of God itu harus merupakan bagian original, bagian asli dari naskah asli Injil Markus. Itu tadi saya sudah buktikan bagi saudara, dan saudara sudah dapat beberapa informasi ekstra. Nah, sekarang kita sudah buktikan dari segi eksternalnya. Tapi bagaimana dengan bukti internal? Apakah isi Injil Markus konsisten dengan gelar itu atau tidak? Maksudnya begini. Apakah gelar anak Allah merupakan sesuatu yang muncul secara konsisten di dalam Injil Markus atau tidak? Dan jawabannya adalah ya. Saudara bisa lihat datanya sekarang di screen. Saudara-saudara, Injil Markus adalah Injil tentang Yesus sebagai anak Allah. Saudara lihat, sebutan Yesus sebagai anak Allah bukan hanya muncul di pasal 1 ayat yang pertama. Jadi, kecerobohan Sabir Ali adalah dia berpikir bahwa kalau dia mendebat klausa anak Allah di pasal 1 ayat 1, maka Injil Markus tidak bilang Yesus anak Allah. What the heck? Saudara baca Injil Markus, on and on, terus menerus, Yesus disebut sebagai anak Allah. Saudara lihat datanya ada di screen. Pasal 1 ayat 9 sampai 11, peristiwa pembaptisan Yesus, ada suara dari sorga, inilah anakku, dengarkanlah dia. Kemudian muncul lagi di pasal 5 ayat 7, itu keluar dari mulut roh jahat yang diusir keluar dari orang yang kerasukan di Gerasa itu. Apa urusanmu dengan kami, Yesus anak yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Kemudian pasal 12 ayat yang ke-6. Pasal 12 ayat yang ke-6 itu muncul di dalam perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Yesus disebut sebagai anak yang kekasih. Kemudian pasal 9 ayat 7 pada peristiwa transfigurasi, suara Bapa dari sorga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kemudian pasal 13 ayat 32. Pasal 13 ayat 32. Tidak seorang pun yang tahu, para malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Jadi Yesus memandang dirinya sebagai the Son of God. Pasal 14 ayat 61 dan 62. Di hadapan Kayafas imam besar itu,
apakah engkau anak dari yang terpuji? Jadi tema tentang Yesus sebagai the Son of God. Dan ditutup dengan pengakuan iman centurion itu, kepala pasukan Romawi itu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, yang menarik adalah Injil Markus dimaksudkan untuk membentuk inklusio kristologis. Nah, apa itu inklusio? Inklusio itu berarti penulis itu mulai dengan satu tema, kemudian menutup tulisannya dengan tema lain. Artinya segala sesuatu in between, di tengahnya harus dibaca dalam terang tema itu. Jadi dia mulai dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, the Son of God. Kemudian dia akhiri Injilnya dengan pengakuan yang keluar dari mulut kepala pasukan itu, sungguh orang ini adalah the Son of God. Artinya segala sesuatu in between Injil Markus harus dibaca dalam terang Yesus sebagai the Son of God. Itu tidak diragukan. Fenomena yang sama digunakan, teknik yang sama digunakan oleh para penulis Injil lain. Inklusio kristologis, tema yang sama muncul di awal dan muncul di akhir. Misalnya, Matius itu mulai dengan tema tentang Immanuel. Jadi ia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian pasal 28 ayat 20 diakhiri dengan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tema Immanuel muncul lagi di situ. Artinya Injil Matius adalah the Gospel of Emmanuel, Injil Immanuel. Sama seperti Injil Markus adalah the Gospel of the Son of God. Karena dia mengawali dengan tema itu dan mengakhirinya dengan tema itu, segala sesuatu in between harus dibaca dalam terang Immanuel. Itu Injil Matius. Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah. Diakhiri pasal 20 ayat 28, pengakuan iman Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, ho kuriosmu kai ho teosmu. Jadi segala sesuatu dibaca di dalam terang Yesus sebagai Allah sejati di dalam Injil Yohanes. Itu yang disebut dengan inklusio kristologis. Artinya pattern ini, pola ini dari segi bukti internalnya mengharuskan gelar anak Allah di Markus pasal 1 ayat 1 sebagai bagian original, bagian asli dari Injil Markus. Nah, soal kamu percaya atau tidak bahwa Yesus anak Allah, who cares? Tapi jangan datang kepada Injil Markus untuk membuktikan presuposisi Qurani kamu bahwa Injil Markus tidak mengajarkan bahwa Yesus anak Allah. Itu berarti kamu menjadi seorang pendusta. Nah, saya kira Injil Markus secara sangat konsisten mempresentasikan Yesus sebagai the Son of God. Nah, mari kita tutup dengan satu kutipan dari seorang scholar untuk menutup semua materi ini. Ini dari Robert Stein, dia seorang ahli perjanjian baru, profesor perjanjian baru dari Southern Baptist Theological Seminary, sangat terkenal, sangat ternama. Di dalam Injil Markus, gelar anak Allah menyingkapkan relasi unik Yesus yang tidak punya paralel dengan yang lain, dengan Allah, unparalleled relationship with God. Itu merupakan title favoritnya, gelar favorit Markus untuk mengidentifikasi Yesus. Lalu dia kasih daftar ayat yang berjubel-jubel, Yesus disebut sebagai the Son of God di dalam Injil Markus. Dan ketika Markus menulis kepada komunitas Kristen ide tentang Yesus sebagai anak Allah, gelar ini mengandung baik gagasan pre-existence, jadi Yesus sudah ada sebelum dia jadi manusia, pra-existence, and deity, dan keilahian. Jadi gelar Yesus sebagai anak Allah di dalam Injil Markus adalah gelar keilahian dan gelar yang mengandung gagasan pra-eksistensi. Yesus itu bukan baru ada ketika dia ada di dalam rahim Maria. Dia sudah ada sejak kekekalan, di dalam kekekalan yang lampau, bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, seperti yang dinyatakan di dalam prolog Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, saya sudah selesaikan materi saya. Bagi saudara yang ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan materi ini, saudara dipersilakan. Kita bisa pakai 5-10 menit atau maksimal 15 menit. Saya akan lihat.
Luar biasa Pak Deki, kata demi kata diuraikan secara detail dan sistematis. Belum ada yang menyamai dari. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Soal anak pun tidak tahu, juga dipakai Sheikh Uthman buat bilang kalau cuman Bapak yang tahu hari kiamat, anak nggak tahu, maka dia bukan Tuhan. Kalau saudara-saudara, kalau saudara seorang Muslim, kemudian mencoba membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan ayat itu, saudara harus sangat hati-hati. Ayat itu tidak menolong kamu, karena ingat, entah apapun kesimpulannya, jelas Yesus menyebut dirinya anak. Nah pertanyaan, apakah Quran, apakah Islam, teologi Islam, mengajarkan bahwa Isa adalah anak Allah? Jadi for start saja, presupposisi Islamikmu langsung bermasalah, bertabrakan dengan ayat itu. Artinya ayat itu tidak punya tempat sedikit pun untuk menolong kamu kalau saudara adalah seorang Muslim berniat melakukan tindakan apologetika atau berpolemik. Tolong jangan pergi ke ayat itu, karena ayat itu justru akan menghancurkan presupposisi Islamik Anda. Tentang soal anak tidak tahu, itu saya sudah jelaskan berkali-kali, jadi saya tidak ulangi lagi di situ. Tapi itu komentar untuk menolong saudara saja. Terima kasih Pak Menara Kawanan Domba untuk persembahannya. Dan kalau ada yang lain yang saya tidak lihat atau saya lewatkan, mohon maaf. Pak Deki, apakah Allah yang pertama pada Yohanes pasal 1 ayat 1 merujuk kepada Bapa? Yes. Dan Allah yang kedua pada ayat yang sama merujuk kepada Elohim. Saya bisa kasih lihat saudara kutipan langsung dari ahli bahasa Yunani. Saudara tahu saya sebenarnya punya di sini tapi agak jauh, agak sayang kalau saya tinggalkan. Saudara lihat di buku Greek Grammar Beyond the Basic. Satu kali lagi catat, kemudian searching di Google, Greek Grammar Beyond the Basic dari Profesor Daniel B. Welles. Itu bukan hanya ahli kritik tekstual Perjanjian Baru, tapi ahli bahasa Yunani. Tesis magister dan disertasinya melakukan studi khusus tentang bahasa Yunani Perjanjian Baru. Dan dia memberikan satu elaborasi yang sangat detail tentang Yohanes pasal 1 ayat 1. Singkatnya begini. Nanti saudara bisa beli buku itu untuk saudara baca. Kalau saudara mau membaca buku langsung dari ahli bahasa Yunani. Jadi pada mulanya adalah firman. Jadi NRK, logos. Firman di situ merujuk kepada Yesus ya. Jelas sekali. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, klausa kedua itu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata Allah di klausa kedua itu harus merujuk kepada Bapa. Karena kata bersama-sama, prostonteon, konotasinya adalah face to face. Kamu harus face to face dengan person. Jadi merujuk kepada Bapa. Kemudian, klausa yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Nah, kata Allah di klausa ketiga, itu merujuk kepada in nature God. Jadi firman itu memiliki sifat, memiliki nature, memiliki substansi keilahian. Karena apa? Karena kata bahasa Yunaninya memiliki dimensi kualitatif. Jadi dari segi kualitatifnya, firman itu memiliki nature kealahan. Itu sebabnya Daniel Welles terjemahkan and the word in nature God. And the word was in nature God. Dan firman itu di dalam nature-nya adalah Allah. Itu penjelasan ringkas tentang eksegesis dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke. Pak, kalau 1 Tawarik 21 ayat 1, 2 Samuel 24 ayat 1, saya tampilkan di sini untuk nanti saya jawab pakai video singkat aja ya Pak, karena ini
kita sedang bahas topik yang lain. Nanti saya akan lihat lagi rekaman video ini untuk saya jawab dengan video singkat aja. Pak, bagaimana dengan orang yang menulis Yesus dengan IHS? Tadi saya perlihatkan nomina sakra, jadi dia menulis dengan iota, lalu dia akhiri dengan upsilon, jadi I dan U, karena kata bahasa Yunaninya muncul dalam kasus genetif. Jadi kalau saudara belajar bahasa Yunani, ada 5 kasus kan, ada nominatif, kemudian vokatif, kemudian akusatif, kemudian genetif dan datif. Itu menunjukkan fungsi kata benda di dalam kalimat. Kalau nominatif berarti dia fungsinya subjek. Kalau vokatif itu kata seru. Kalau akusatif itu objek langsung. Kalau genetif itu menyatakan asal-usul, kepunyaan, sumber, dan lain sebagainya. Datif itu objek tidak langsung. Nah, kenapa bisa diakhiri S? Karena kata nama Yesus itu bisa muncul dalam kasus apa? Kasus nominatif. Jadi, kalau dalam kasus nominatifnya, tulisannya adalah I-E-S-O-U-S. Yesus. Jadi ada S di belakang. Itu berarti dia muncul dalam kasus nominatif. Maka waktu mereka tulis salin naskah, kemudian mereka lihat nama Yesus di situ, mereka consider itu sebagai divine name, mereka bikin bentuk ringkasnya I-S. Jadi iota dan sigma. Lalu kasih strap di belakang. Jadi kenapa bisa ada S di belakang? Karena kasus kata bendanya berbeda. Karena di dalam bahasa Yunani, begitu kasusnya beda itu akhirannya itu bunyinya beda. Jadi apa namanya, bergantung dia gunakan kasus apa. Yesus enggak diakui banyak orang Israel karena yang memoruhi. Aduh, tolong kirim orang ini keluarlah. Yang begini-begini. Masih udah tahun 2023 kok masih bego terus. Oke lah saudara-saudara, saya belum, masih ada enggak? Ah ya, sorry. Masih ada satu, ini terakhir ya saudara-saudara. Pak Deki, apakah metode kritik teks, bukti eksternal dan internal bisa diterapkan pada kitabnya? Ya, sebenarnya metode kritik teks itu bisa diterapkan untuk literatur apa saja. Ya, karena itu metode yang objektif ya. Jadi misalnya kalau saudara punya salinan tulisan-tulisannya Aristoteles, Plato, para filsuf, para sejarawan kuno, saudara punya 12 manuskrip misalnya. Yang harus saudara lakukan adalah melakukan studi kritik tekstual. Jadi ini bisa digunakan untuk literatur apa saja, khususnya literatur-literatur kuno yang disalin secara manual dan ada varian-varian tekstual. Ya, bisa diterapkan untuk literatur apa saja dari dunia kuno ya. Jadi ini satu metode yang metode yang objektif ya. Thank you. Oke, saudara-saudara, saya kira saya sampai di sini. Sekali lagi bagi saudara-saudara yang diberkati dengan pengajaran dari Verbum Veritatis di channel ini, bagikan kepada sebanyak mungkin orang, jangan pelit ya. Dan doakan dukung pelayanan Verbum Veritatis di STT Rai Batam. Sangat banyak yang harus diurus di sini, harus dibayar-bayar dan bikin kunang-kunang dan berbatu-batu. Jadi bagi saudara yang bagian untuk pekerjaan Tuhan di sini, itu akan sangat menolong kami di sini. Doa kami untuk saudara-saudara sekalian, dan nanti pengajaran saya di sesi berikutnya dengan topik berikutnya. Tuhan memberkati dan salam.